Itu datang, pasti datang waktu saya cukup kan pasti datang. Lagi pula apa sih yang ditakutin? Emang ada harimau lepas di sini apa singa? Makanya dia takut. Sama siapa dia takut? Coba kalau ditanya, takut sama siapa? Kecuali sini ada harimau atau singa dilepas, dia mungkin takut. Ya, Zoom karena kan ada lihat yang baru. Enggak ada dia. Tanya. Kamu gosok. Gimana? Kan rambut. Oh, itu elektronik saya. Pakai Zoom apa? Kalau ini yang ini. Dan ini yang ketemu langsung Zoom. Coba. Sudah. Preman saya kosong. Ini kali. Media situ ini kemarin. Oh ini bro. Orang. Ya udahlah. Coba tanya dok. Capcus apa ya? Coba ya. Kita gimana nih? Nah, nasibnya masih nungguin mau mediasi perdata dulu. Rencananya nih mau ngeliatin si apa? Ada nggak si pihak yang satunya? Si RG, DRG. Tapi nggak tahu tempatnya di mana nih guys. Jangan di sini. Aduh gak tuh. Yang nggak datang. Mana nggak datang sama sekali. Pengacara juga nggak ada. Oh tadi kamu nggak ada si itu ya? Iya, dia duduknya di belakang aku banget, di dalam itu. Mendadak datang gitu ya Bu. Aduh tetap support terus ya. Jadi Niki dibolehin buat ini apa namanya hadir mediasi guys. Ya. Lalu mengapa kok diberikan gitu. Tapi tidak istilahnya potong kompas lah. Jadi tadi jaksa menyatakan melalui telaah, melalui pemeriksaan dengan seksama berdasarkan ini ngarang bebas itu yang saya maksudkan. Ya, itu semua orang berhak untuk memberikan pendapatnya ya. Pak Alex memberikan pendapat begitu, semua orang berhak memberikan pendapat. Ya itu terganti asumsi masing-masing ya. Kalau Pak Alex bilang mengarang bebas, ya itu sah-sah aja. Karena Pak Alex, apalagi Pak Alex pernah juga Ya anaknya berurusan, ya, saya berurusan dengan jaksa. wajar jika Pak Alex emosi ya, bagaimanapun juga kita sambil menunggu sidang Mail, sambil menunggu Nikita Mirzani mediasi ya. Jadi nanti kita mau tahu mediasinya apa hasilnya dan apakah datang dari pihak sana. Biasanya mediasi nggak pernah sendiri, pasti mediasi itu dua ya kan, dua, nggak ada mediasi sendiri. Masa mediasi sama hantu kan nggak mungkin. Jadi mediasi tetap berdua. Jadi kita tunggu mediasinya nanti gimana ya. Saat kita masih di ruangan sidang, kita akan lihat lagi ruangan yang lain ya. Kalau kalian mau lihat, kita lihat. Nah, ini aku sama Bunda Tessa ya kan. Ini Bunda Tessa. Hai. Ini Pak Alex Ya, yang Pak anaknya Alex, ya. dikriminalisasi. Sidangnya udah selesai Nikita Mirzani, tapi kita masih di sini. Katanya kan pengacara selalu bilang siapa? RG ada di parkiran ya? Iya. Ada? Kita buktiin nggak ada. Tadi aku udah muter-muter nggak ada. Nggak ada guys. Nggak ada di parkiran gitu loh. Jadi saya juga mempertanyakan kok yang namanya persidangan JPU dikasih pakai masker. Mestinya JPU itu buka dulu maskernya, kemudian diizinkan oleh hakim dipakai lagi maskernya selama persidangan. Ini dari masuk udah pakai masker. Ada apa itu? Betul. Gitu ya. Jadi saya datang ke sini untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran ya Pak Alex ya. Buat siapapun masyarakat Indonesia. Karena hal ini bisa terjadi baik kepada saya maupun kepada kalian. Iya. Ya. Tetap semangat memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum di negara Republik Indonesia. Amin, amin, amin. Ya. Ibu sukses ya. Sambil menunggu juga, kita Saya sore, saya tetap di dalam kondisi kedudukan netral. Ketika saya lab, ya saya harus mengangkat segala fakta hukum, kebenaran ya di balik peristiwa ini. Ini yang diungkapkan akibat.
Ya. Nah, sebabnya apa nih yang belum dibuka? Nah, saya akan mencoba untuk membuka ini dan saya harap teman-teman dari fansnya Nikita Mirzani yang mengerti hukum, Ya. yang naik ke tempat saya, maka supaya tidak ribut terkait dengan profesi, terkait penyerangan pribadi, itu saya nggak mengizinkan. Ya. Komal saya, akun saya satu udah kena blokir. Oh ya. Ya, beberapa hari yang lalu gara-gara berantem pendukung ini ya saling mengejek, ya itu saya nggak mau. Ya, 1 minggu lagi baru bisa aktif lagi, tapi akun saya kan ada 3, Bu. Iya. Masya Allah. Kalian ngeliat nggak tadi? Ngedengerin nggak? Setelah ini langsung mediasi, Kak. Ini lagi menuju mediasi dan Pak Hakim yang mulia, yang baik, alhamdulillah senang banget ngebolehin Niki buat datang mediasi. Boleh. Iya tadi sambil ngamuk. Sambil kayak emosi, gue bilang ngapain mesti emosi sih? Baca ini ya, Mama. Justru kita semua lagi nunggu si DRG. Ya kan males kan dengernya, bikin kayak nggak udah gitu juga kayak yang ngomongnya tuh ini adalah kerugian segini. Pede dengernya. Apa ya guys dengernya? Yang tanggal 17 lanjutan lagi, sayang. Jadi tanggal 17 itu nanti hakimnya bakalan kayak ngasih tanggapannya. Tanggal 17 itu penting banget karena nanti Pak Hakim yang bakalan nentuin. Nah nanti nih di mediasi ini apakah bisa ada kesepakatan atau gimana nggak ngerti. Tapi tadi JPU bilang nggak ada hubungannya sama perdata. JPU-nya tadi bilang seperti itu, nggak ada hubungannya sama perdata katanya gitu. Iya, aku datang lagi tanggal 17. Lipstick. Di pokok perkaranya baru menentukan pasalnya. Ya, kalau misalnya kita laporkan dia pembunuhan, ternyata jaksa melihat adalah penganiayaan yang menimbulkan kematian, jaksa akan membuat pasalnya adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian ditanya lagi bahwa kenapa dakwaan alternatif 1, alternatif 2 itu isinya sama, pasalnya beda. Itulah yang dinamakan alternatif. Dengan cerita seperti itu, yang cerita yang sama di alternatif 1, pasalnya adalah pasal yang dipilih. Kemudian alternatif 2, ceritanya sama, pasalnya pasal yang lain. Itu namanya alternatif. Kemudian di eksepsi dikatakan lagi TPPU ini tidak ada tindak pidana asal. Ya, di situ ada dakwaan kumulatif. Kumulatif pertama lah tindak pidana asalnya, kumulatif kedua TPPU-nya. Ya, jadi pembuat eksepsi ini mesti banyak belajar lagi, mesti sekolah lagi kayaknya. Jadi dalam eksepsinya juga disampaikan bahwa seharusnya melaporkan PT katanya. Tapi yang digugatnya di perdata. Totoreja. Jadi di pidana dia bilang itu PT. Ya. Tapi di perdatanya Totoreja. Jadi mana mau kita pakai nggak tahu. Ini banyak sekali ilmunya pihak kuasa hukum penggugat ini. Luar biasa ilmunya emang. Artinya penolakan eksepsi dari JPU ini menguntungkan pihak Raja Gladys begitu ya Bang? Menguntungkan atau tidak itu kan kita sudah mekanisme hukum pidananya. Kita nggak mau campur tangan lagi. Silahkan itu mekanisme hukum. Tinggal nunggu putusan minggu depan, putusan majelis hakimnya menolak atau menerima. Tapi satu yang semua tanyakan, 1 tambah 1 berapa? Coba saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Tahu saya. Salah, 1 tambah 1 2, salah. Nah, sekolah di mana sih kalian? 1 tambah 1 itu suka-suka saya dong. Kan itu. Tergantung kepentingannya. Sama dengan pihak penggugat menyatakan 368, 369. Tidak ada pembahasan. Kan suka-suka namanya itu. Ya silakan aja di publik dia ngomong, tapi fakta di persidangan itu jelas pembahasan. Itulah.
Bang, menanggapi netizen nih, katanya Dokter Eja Gladys tidak menghadiri mediasi karena tidak cukup mental untuk menghadapi. Enggak. Kalau masalah itu sama kami nggak ada masalah. Dokter Eja juga mau datang tadi. Kalau kami paksa datang pasti datang. Tapi waktunya mepet. Tapi nggak ada yang perlu masalah. Nanti waktu pemeriksaan saksi korban itu datang pasti datang. Pasti datang waktu saksi korban pasti datang. Lagi pula apa sih yang ditakutin? Emang ada harimau lepas di sini apa singa? Makanya dia takut. Sama siapa dia takut? Coba kalau ditanya, takut sama siapa? Kecuali sini ada harimau atau singa dilepas, dia mungkin takut. Ini kan biasa, paling juga ketemu media begini, masa takut sih ketemu media? Hal yang biasa kan? Nggak ada yang menakutkan di sini. Apa teman-teman media ini menakutkan semua, Pak? Makanya dibilang takut? Enggak kan ya? Baik-baik semua kan teman media ya? Iya, baik-baik semua. Makasih Bang. Niki aja mau cepat selesai kok masalah ini. Tapi ngelihat tadi ditutup ya, oh masih ditutup say, berarti belum.